Halo Sobat Investor BNI, kondisi global mengalami perubahan yang signifikan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir, terutama terkait peningkatan risiko geopolitik, tingginya imbal hasil obligasi di Amerika Serikat, dan perlambatan ekonomi di Tiongkok. Dampaknya terhadap ekonomi domestik salah satunya terlihat dari volatilitas nilai tukar rupiah tahun berjalan. Namun demikian, stabilitas ekonomi dan sistem keuangan domestik relatif tetap terjaga, termasuk kinerja rupiah yang fluktuasinya tidak sedalam negara-negara berkembang lainnya. Di tengah kondisi ini, BNI mengambil langkah strategis untuk menjaga momentum kinerja. Hingga kuartal ketiga tahun 2023, BNI menorehkan akselerasi bisnis dibandingkan kuartal sebelumnya. Program transformasi yang dijalankan secara disiplin, serta strategi pertumbuhan yang selektif dan terukur, telah menuntun perseroan memberikan pendapatan yang optimal bagi para shareholder, serta menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Hingga September 2023, BNI membukukan laba bersih mencapai 15,8 triliun rupiah, atau tumbuh 15,1% year-on-year, sejalan dengan market consensus. Pencapaian laba yang baik ini didukung kinerja kredit yang mengalami akselerasi di kuartal ketiga, sehingga BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sampai dengan September 2023 sebesar 7,8% year-on-year, yang didorong oleh ekspansi di segmen berisiko rendah. Penyaluran kredit terutama berasal dari segmen korporasi swasta yang tumbuh 19,2% year-on-year, yang didominasi oleh blue chip customers, diikuti oleh segmen consumer yang tumbuh 12,7% year-on-year, dan segmen enterprise yang tumbuh 10,2% year-on-year. Sementara itu, anak perusahaan BNI membukukan pertumbuhan kredit 94,3% year-on-year, sebagai dampak transformasi bisnis yang mulai berjalan. Penyaluran kredit yang tinggi oleh perusahaan anak dihasilkan dari Hibank yang fokus pada pembiayaan UMKM berbasis klaster, dan BNI Finance yang fokus pada pembiayaan kepemilikan mobil di segmen consumer. Sejalan dengan strategi akselerasi kredit di segmen berisiko rendah tersebut, kualitas kredit terus membaik, yang terlihat dari penurunan rasio kredit bermasalah atau NPL dan kredit berisiko atau loan at risk. Rasio NPL per September 2023 tercatat berada di level 2,3%, jauh membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 3%. Sementara itu, rasio kredit berisiko atau loan at risk yang mencakup non-performing loan, kredit pada kolektibilitas 2, dan kredit kolektibilitas lancar yang sedang direstrukturisasi tercatat sebesar 14,4%. Membaik dibandingkan September tahun 2022 yang sebesar 19,3%. Pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK hingga September 2023 mencapai 9,1% year-on-year, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit, karena BNI menekankan pentingnya membangun likuiditas yang kuat di saat terjadi kenaikan risiko ekonomi global akhir-akhir ini. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sehat 9,1% year-on-year, mencapai 747,59 triliun rupiah, yang didorong oleh kenaikan giro dan tabungan atau kasa sebesar 5,6% year-on-year menjadi 512,9 triliun rupiah. Hal ini juga tentunya didukung oleh channel digital BNI yang mampu menghadirkan layanan yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan kasa berbasis transaksi yang kuat. Rasio kecukupan permodalan atau Capital Adequacy Ratio atau CAR terus meningkat dari 18,9% tahun lalu menjadi 21,9% per September 2023, jauh di atas persyaratan modal minimum sebesar 13,8%. Tingginya rasio kecukupan permodalan ini memberikan BNI kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi bisnis dan investasi BNI Group. Melalui agenda transformasi berkelanjutan, perseroan telah berhasil melakukan reorganisasi yang diharapkan membangun pola kerja yang lebih agile, kolaboratif, dan cermat dalam mengelola risiko. Perseroan pun terus mendapat dampak positif dari penguatan end-to-end credit process. Penguatan peran dari anak usaha yang juga semakin positif dalam memberi kontribusi kinerja BNI Group. Kami sangat bersyukur melihat kinerja positif hingga kuartal ketiga 2023 ini. Kinerja digital banking BNI juga masih mencatatkan tren yang positif, didukung oleh inovasi digital untuk menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam.
BNI tidak hanya menghadirkan solusi keuangan inovatif bagi nasabah, tetapi juga terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas layanan digital. Mobile banking hadir dengan versi terbaru yang lebih fresh, diikuti fitur-fitur yang memudahkan. Dari segmen bisnis banking, terdapat BNI Direct yang merupakan solusi digital bagi klien. Peningkatan transaksi didorong oleh berbagai fitur unggulan seperti payment management, collection management, liquidity management, value chain management, dan open banking solution. Selanjutnya, sebagai salah satu pionir green banking dan motor penggerak pelaksana keuangan berkelanjutan atau sustainable finance di Indonesia, BNI berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi perusahaan, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional perseroan. Total pembiayaan pada kategori kegiatan usaha berkelanjutan atau KKUB pada September 2023 mencapai Rp178,9 triliun atau 27% dari total portfolio kredit BNI yang diberikan terutama untuk kebutuhan pengembangan ekonomi sosial masyarakat melalui pembiayaan segmen UMKM, pengelolaan bisnis ramah lingkungan dan sumber daya alam hayati, energi baru dan terbarukan, pembiayaan untuk pencegahan polusi, dan sustainable portfolio lainnya. Tentunya kami pun menawarkan pricing yang menarik sebagai insentif bagi debitur dalam rangka meningkatkan pencapaian aspek ESG dalam bisnis usaha mereka sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kami ingin terus meningkatkan inisiatif tersebut agar BNI menjadi bank dengan praktik ESG terbaik di Indonesia. Demikian highlight kinerja BNI di kuartal ketiga tahun 2023. BNI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja, mempertahankan kepercayaan, dan memberikan value yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi para sobat investor BNI. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi sudah sama-sama kita saksikan video company profile dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ataupun BBNI. Saya yakin ini juga bisa menambah informasi lebih lanjut bagi para peserta Public Expose Live 2023. Dan sebelum kita mulai ke sesi pemaparan, Bapak Ibu perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita semua manajemen dari Perseroan, dan izinkan saya untuk menyapa yang pertama Bapak Muharrom selaku Direktur Human Capital and Compliance dari BNI. Selamat sore Pak Muharrom, sehat selalu. Selamat sore Mas Fajar, sehat selalu, terima kasih. Baik. Luar biasa. Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa Bapak Yohan Setio, Head of Investor Relations dari BNI. Pak Yohan, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Mas Fajar. Baik, luar biasa sudah bergabung bersama kita, dan tentunya Bapak Ibu sekalian selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan akan kami informasikan pemaparan akan berlangsung kurang lebih 25 menit dan 15 menit kemudian akan kita gunakan atau optimalkan untuk sesi tanya jawab. Dan langsung saja Bapak Ibu kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu investor. Terima kasih atas kehadirannya pada Public Expose Live 2023 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari PT Bank Negara Indonesia akan memberikan update terkait pencapaian bisnis BNI hingga September 2023 dan strategi pertumbuhan BNI ke depannya. Sedikit pengantar terkait profil BNI. BNI berdiri di tahun 1946, pada awalnya memiliki peran sebagai bank sentral sekaligus bank komersial di Indonesia. Perkembangan aktivitas bisnis yang pesat membawa BNI untuk memiliki jaringan global di Singapura di tahun 1955, diikuti dengan kantor cabang lainnya di pusat bisnis dunia, termasuk Hong Kong, Tokyo, New York, London, Osaka, Seoul, dan akhir-akhir ini kita baru buka di Amsterdam. BNI pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996
dan sejak tahun 2010, kepemilikan saham BNI mayoritas dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 60% dan 40% dimiliki oleh masyarakat. Dari sisi total aset, per September tercatat sebesar 1.009 triliun rupiah, menjadikan BNI sebagai bank terbesar keempat dari sisi aset. Total kredit yang disalurkan mencapai 671 triliun, yaitu terutama kepada segmen korporasi, enterprise, menengah, kecil, dan consumer. Dalam rangka memperkuat layanan finansial yang terintegrasi, BNI juga didukung oleh perusahaan anak yang meliputi PT BNI Finance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Remittance, Hai Bank Indonesia, dan BNI Modal Ventura. Perusahaan pemeringkat, baik internasional dan nasional, secara berkala melakukan review kepada BNI, dan hingga September 2023 menempatkan BNI pada rating investment grade yang sehat. Berikut update kinerja BNI sampai dengan September 2023. Dari sisi laba bersih hingga September mencapai 15,8 triliun atau tumbuh sebesar 15% year on year. Peningkatan laba ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan kredit selama kuartal ketiga serta kualitas aset yang terus membaik. Sejalan dengan strategi pertumbuhan yang fokus pada kualitas, rasio pinjaman berisiko atau loan at risk dan rasio NPL terus membaik. Loan at risk turun 5% year on year menjadi 14,4%, sehingga kredit cost atau biaya pembentukan pencadangan juga membaik dari 2% tahun lalu menjadi hanya 1,4% tahun ini. Bahkan lebih baik dari proyeksi awal kami untuk tahun ini yang semulanya kami targetkan di 1,5%. Total kredit mengalami akselerasi di kuartal ketiga sehingga BNI dapat membukukan pertumbuhan kredit mencapai 7,8% year on year, didorong oleh ekspansi di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip, baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan perusahaan anak. Di tengah naiknya resiko ekonomi global, BNI mengambil langkah prudent dengan membangun likuiditas yang kuat. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sehat 9,1% year on year, mencapai 748 triliun, didorong oleh giro dan tabungan yang secara total tumbuh 5,6% year on year. Tren kenaikan suku bunga acuan mempengaruhi biaya bunga dana atau cost of fund yang memang trennya telah mengalami kenaikan di industri. Namun di tengah kondisi tersebut, kami bersyukur cost of fund kami saat ini di kisaran 2%-an, secara struktural masih lebih baik atau lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemik. Sebelum pandemik tahun 2019 kami masih di atas 3%. Di slide ini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kinerja BNI selama 9 bulan di tahun 2023. Untuk mendukung kredit yang tumbuh 7,8%, DPK tercatat tumbuh 9%, rinciannya yaitu DPK falas naik 20%, sementara DPK rupiah tumbuh 6,4%. Pertumbuhan DPK falas yang kuat merupakan bagian dari strategi BNI untuk membangun buffer likuiditas tambahan yang sangat diperlukan di tengah kondisi saat ini di mana imbal hasil surat berharga di Amerika Serikat terus meningkat. Pendapatan bunga bersih tumbuh sebesar 3,1% year on year karena meningkatnya tren biaya dana di industri. Pendapatan non-bunga turun 4,7% year on year. Tren kenaikan imbal hasil obligasi berdampak pada portfolio surat berharga kami, yang biasanya menghasilkan sekitar 20%-an dari total pendapatan non-bunga. Meskipun pertumbuhan pendapatan mengalami hambatan dari faktor makro, kami tetap disiplin dalam manajemen biaya. Rasio CIR atau cost to income tetap stabil di angka 41,3%, relatif sama dengan tahun lalu, yang berarti pertumbuhan operating expense atau biaya operasional relatif flat dibandingkan tahun lalu. Sebagai inti dari transformasi yang kami lakukan dalam 3 tahun terakhir, kualitas aset terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hasilnya telah terlihat dari biaya pencadangan yang turun sebesar 25% year on year, sehingga meningkatkan laba bersih kami sebesar 15% year on year. Sejalan dengan profitabilitas yang baik, rasio-rasio keuangan juga semakin menunjukkan perbaikan. Dari sisi profitabilitas, NIM terjaga di 4,6%,
sejalan dengan guidance BNI hingga akhir tahun ini yaitu di level 4,6%. Selain itu, ROE atau return on equity menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh investor karena mencerminkan tingkat profitabilitas yang terjaga. Hal ini terlihat pada ROE BNI yang mencapai 15,5% dan terus naik seiring pertumbuhan profitabilitas BNI. Kualitas aset yang menjadi fokus transformasi BNI juga menunjukkan perbaikan yang sustain. Terlihat dari loan at risk dan NPL yang semakin turun, sehingga credit cost juga semakin baik, disertai dengan rasio NPL coverage yang terus meningkat, saat ini telah mencapai di atas 3 kali, atau lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia. Kami yakin ke depannya, kualitas aset akan terus membaik seiring dengan strategi portfolio de-risking atau penurunan profil resiko portfolio kredit kami, di mana kami akan terus mengarah ke segmen yang berisiko rendah, terutama segmen korporasi blue chip, enterprise, consumer, dan perusahaan anak. Dari sisi likuiditas, kami selalu menjaga di atas ketentuan regulator, tercermin dari rasio LCR dan NSFR yang di atas 100%. Dari sisi permodalan, kami terus menekankan pentingnya permodalan ini. Saat ini, meskipun ketentuan regulator minimum permodalan atau CAR sebesar 13,8%, kami tetap mempertahankan CAR di atas 20%. Kami yakin ini merupakan strategi yang tepat untuk belajar dari krisis perbankan global yang tidak terduga baru-baru ini. Dan kami optimis tren profitabilitas bank akan membaik dalam beberapa tahun ke depan, sehingga kami akan mempertahankan Tier 1 CAR di level minimum 18%. Demikian sekilas update kinerja BNI hingga September 2023. Berikutnya saya mempersilakan Pak Mukarom, Direktur Human Capital dan Compliance, untuk melanjutkannya dengan menyampaikan prioritas dan strategi BNI ke depan. Terima kasih, Yohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, investor yang kami hormati, setelah paparan update kinerja BNI hingga September 2023, saya akan melanjutkan presentasi ini dengan menyampaikan investment thesis di BNI. BNI merupakan bank yang sangat memperhatikan kepentingan semua pemegang saham, termasuk investor retail yang mempertimbangkan capital gain dan juga dividen ketika berinvestasi. Untuk memberikan imbal hasil yang terbaik dan valuasi yang menarik bagi pemegang saham, manajemen BNI memprioritaskan penguatan beberapa area strategis, mencakup yang pertama terkait dengan jaringan didukung dengan kapasitas global BNI yang kuat. Yang kedua, diversifikasi kredit dengan fokus pada segmen bisnis yang sehat, termasuk menyasar segmen korporasi unggulan atau blue chip company. Yang ketiga, jaringan pendanaan yang kokoh dengan dukungan layanan digital yang reliable. Serta yang keempat, manajemen risiko yang prudent, yang kami percaya akan berdampak pada peningkatan ROE secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami memiliki target jangka panjang ROE yang diharapkan dapat mencapai 18% di tahun 2025. Dan tentunya pertumbuhan ROE tersebut didukung oleh program transformasi fundamental yang hingga saat ini sudah dan sedang berjalan. Dari kelima prioritas di atas, dapat kami sampaikan secara detail satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, di antara bank domestik lainnya, BNI memiliki keunggulan kompetitif berupa jaringan kantor luar negeri yang terluas ataupun terbanyak. Sejalan dengan mandat yang diberikan pemerintah agar BNI menjadi Bank Indonesia dengan kapasitas global, BNI terus mengoptimalkan keunggulan kompetitif ini untuk memfasilitasi pelaku usaha, baik korporasi maupun UMKM pelaku ekspor, untuk masuk ke pasar global, serta melayani kebutuhan transaksi dan layanan finansial diaspora Indonesia. Selain jaringan global yang kuat, bisnis BNI di dalam negeri secara konsisten juga terus tumbuh. Namun, kami tetap senantiasa meningkatkan efisiensi proses bisnis.
Jumlah pegawai dan cabang BNI dijaga tetap konstan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan optimalisasi layanan nasabah. Kami melakukan konsolidasi mesin ATM dengan bank BUMN lainnya agar lebih efisien dari sisi biaya dan meningkatkan coverage layanan ATM. BNI juga semakin menggarap model bisnis branchless atau keagenan melalui agen 46 yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan layanan perbankan dan transaksi perbankan yang tentunya akan menyumbang fee income kepada BNI. Hingga September 2023, agen 46 BNI sudah mencapai lebih dari 175.000. Keunggulan kompetitif tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis BNI dalam jangka panjang. Prioritas yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa pandemi COVID yang lalu telah memberikan pengalaman berharga bagi perbankan akan pentingnya kualitas dan diversifikasi portfolio yang baik. BNI merupakan bank dengan strong DNA di corporate banking. Terrefleksi juga dari porsi kredit kepada segmen korporasi yang mencapai 52% dari total kredit BNI. Namun, BNI juga memiliki market share dan positioning yang cukup baik di segmen lainnya. Hal ini memberikan dampak positif karena diversifikasi bisnis akan memberikan BNI mitigasi risiko yang baik serta potensi keragaman sumber pendapatan bisnis. Ke depan, BNI akan tetap menjadi universal bank, yaitu bank dengan layanan keuangan yang beragam, dengan fokus pertumbuhan di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip, baik swasta maupun BUMN, termasuk value chain-nya, kredit konsumer, dan juga perusahaan anak yang didukung dengan layanan digital yang unggul. Prioritas yang ketiga adalah terkait dengan struktur dana yang sehat. Di tengah tren peningkatan suku bunga saat ini, kami bersyukur biaya dana kami saat ini di kisaran 2%, dan secara struktural masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi, yaitu di atas 3%. Hal ini didukung solusi digital yang semakin baik, sehingga kami mampu meningkatkan kasa berbasis transaksi dari nasabah secara berkelanjutan. Dan likuiditas BNI terjaga sehat untuk memenuhi kebutuhan ekspansi pinjaman. Di September 2023, 68,6% dari total DPK kami adalah giro dan tabungan yang relatif sticky. Dan 80% dari tabungan dan giro ini berasal dari pengguna BNI Mobile Banking dan juga BNI Direct. Kemudian, prioritas keempat adalah dapat kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 dan kondisi global yang challenging di kisaran tahun 2020 telah menyebabkan kondisi kinerja BNI pada saat itu jauh dari kata ideal. Kualitas aset mengalami pemburukan dengan rasio NPL di Desember 2020 itu di angka 4,3%. Rasio pencadangan terhadap NPL atau NPL coverage waktu itu hanya sebesar 182% di Desember 2020. Dan waktu itu rasio kecukupan modal kami turun tajam dari 19,7% di Desember 2019 menjadi 16,8% di Desember 2020. Maaf. Manajemen lalu meresponnya dengan mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan fundamental serta menggulirkan program transformasi perusahaan. Dengan banyak inisiatif yang berfokus pada upaya penguatan permodalan, peningkatan kualitas kredit dan manajemen risiko, penajaman fokus bisnis, percepatan transformasi digital, dan juga kita melakukan transformasi culture, serta penguatan perusahaan anak. Hasilnya mulai terlihat di mana NPL di September 2023, NPL sudah berada di level 2,3%, kita bandingkan 4,3% di tahun 2020, dan pencadangan kerugian untuk NPL telah mencapai 325% dibandingkan dengan 182% di Desember 2020.
Rasio kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio kini telah berada di level 21,9% di September 2023, jauh di atas batas minimum dari regulator sebesar 13,8%. Mohon maaf. Nah, tingginya rasio kecukupan permodalan ini memberikan gambaran kuatnya fundamental BNI dalam mengantisipasi potensi gejolak ekonomi di masa depan. Bapak Ibu investor yang kami hormati, bahwa sejauh ini kami melihat market mengapresiasi progres transformasi yang kami lakukan, yang tercermin pada kinerja saham BNI yang cukup baik. Manajemen melihat adanya korelasi yang kuat di antara ROI bank dengan valuasi saham dari parameter di price to book value. Untuk itu, ROI yang terus tumbuh secara berkelanjutan merupakan hal yang relevan untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu investor semua karena mampu menggambarkan tingkat profitabilitas yang real. 4 chart di sini menunjukkan kuatnya fundamental keuangan perseroan yang memungkinkan BNI untuk terus membukukan peningkatan ROI yang sustain. Di antaranya adalah kiri atas itu menunjukkan struktur pendanaan dan cost of fund yang sehat, sehingga dapat mendukung ekspansi bisnis. Kemudian yang kanan atas menunjukkan kinerja kredit yang mengalami akselerasi yang didorong oleh ekspansi di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip, baik swasta maupun BUMN, kredit konsumer, dan juga perusahaan anak. Kemudian yang di bagian bawah ada kualitas aset yang terus membaik, yang terlihat dari penurunan rasio NPL secara berkelanjutan. Dan rasio NPL per September telah berada di level 2,3%, membaik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 3%. Kualitas aset yang terus membaik membuat perseroan dapat mengurangi pembentukan beban cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, sehingga kredit cost membaik dari 2% pada September 2022 menjadi 1,4% pada September tahun ini. Tren ini akan terus berlanjut. Membaiknya rasio ROE di BNI diharapkan dapat meningkatkan valuasi saham BNI dan memberikan capital gain bagi para pemegang saham semuanya. Bapak dan Ibu investor yang saya hormati, kinerja digital banking BNI terus mencatatkan tren yang positif, didukung oleh inovasi digital untuk menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam. BNI tidak hanya menghadirkan solusi keuangan inovatif bagi nasabah, tapi juga terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas layanan digital. Dapat kami sampaikan bahwa layanan digital banking di BNI dimotori oleh 2 engine, yaitu yang kita sebut sebagai BNI Mobile Banking yang lebih untuk layanan personal, dan juga yang kedua BNI Direct Banking yang memang kami khususkan untuk corporate atau untuk perusahaan. Kami melihat bahwa kasa berbasis transaksi yang semakin kuat akan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Untuk itu, peningkatan pada kapabilitas BNI Mobile Banking terus kami lakukan. Jumlah pengguna BNI Mobile Banking sehingga September 2023 yang mencapai 15,6 juta atau meningkat 20,9% year on year, diikuti pula oleh peningkatan jumlah transaksi yang meningkat 75,3% year on year mencapai 738 juta. Dengan nilai transaksi tumbuh 53,6% menjadi 874 triliun. Produk unggulan yang kedua yang kami namakan BNI Direct yang merupakan solusi digital bagi nasabah di segmen business banking atau corporate. Sampai dengan September 2023 dapat kami sampaikan bahwa pengguna BNI Direct tercatat tumbuh 24,9% year on year menjadi lebih dari 152.000 user dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 17,2% year on year atau mencapai
5.017 triliun dan jumlah transaksi meningkat 37,9% menjadi 745 juta transaksi. Peningkatan transaksi ini didorong oleh berbagai fitur unggulan yang kami sajikan seperti payment management, collection management, liquidity management, value chain management, dan juga open banking solution. Next slide. Salah satu misi kami dalam membangun fondasi dana yang kuat, yang utamanya ditopang oleh tabungan dan giro atau kasa yang sustain atau sticky dari transaksi yang dilakukan nasabah, hal tersebut tentunya juga akan berdampak pada biaya dana yang lebih rendah ke depannya. Jika dilihat dari grafik, saldo tabungan yang berasal dari pengguna BNI Mobile Banking juga terus mengalami peningkatan, dan hingga September 2023, komposisi tabungan dari pengguna BNI Mobile Banking sudah mencapai 65,7% dari total tabungan retail. Sementara dari segmen business banking, rata-rata saldo giro juga terus meningkat sehingga biaya dana bisa menjadi lebih favorable. Bapak dan Ibu investor, pada bulan Mei tahun 2022, kami juga telah mengakuisisi Bank Mayora yang telah ditransformasi menjadi bank digital untuk segmen UMKM yang pertama di Indonesia. Dan tepat pada bulan Mei tahun ini, kami telah melakukan rebranding Bank Mayora menjadi HiBank. Nah, sejalan dengan peningkatan kapabilitas digital, manajemen HiBank terus memperluas bisnis dengan fokus pada pembiayaan UMKM berbasis cluster. Hingga September 2023, HiBank masih mencetak kinerja yang baik. Pinjaman yang disalurkan HiBank tumbuh 72,2% secara year to date, dengan kualitas aset yang sehat yang tercermin dari NPL yang cukup rendah di level 1,7%. Sementara itu, kasa tumbuh 76,2% year to date dengan rasio pinjaman terhadap DPK atau loan to deposit ratio HiBank di level 58,2%. Bapak dan Ibu investor yang saya hormati, sebagai penutup paparan pada hari ini, dapat kami sampaikan bahwa BNI terus berkomitmen untuk menyelaraskan bisnis yang kami jalankan dengan prinsip-prinsip ESG. Manajemen mengambil peran dengan membentuk komite formal yang memantau inisiatif ESG dan hasil-hasilnya. Lebih lanjut, kami juga berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnis kami agar sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai nol emisi pada tahun 2060. Portfolio berkelanjutan BNI berdasarkan kerangka OJK adalah sebesar 179 triliun atau setara dengan 27% dari total pinjaman, dan ini termasuk pinjaman 119 triliun untuk pemberdayaan UMKM dan pinjaman 60 triliun pinjaman terkait dengan green financing. Selain meningkatkan praktik ESG di BNI, kami juga ingin mendorong klien kami untuk secara bertahap menerapkan ESG ke dalam bisnis mereka, dan untuk itu kami secara aktif memperkenalkan Sustainable Link Loan, yaitu skema pembiayaan yang disertai insentif jika debitur mampu mencapai target ESG tertentu. Hingga September 2023, kami memiliki portfolio Sustainable Link Loan atau SSL sebesar 314 juta US dollar untuk pemain industri utama di berbagai sektor, seperti di agroindustri, semen, dan juga misalnya di manufaktur baja. Atas praktek-praktek ESG yang telah kami laksanakan, saat ini kami mendapatkan berbagai rekognisi atau pengakuan dari berbagai pihak eksternal, di antaranya peringkat single A pada
rating ESG MSCI, kemudian rating MSCI ESG ini adalah salah satu rating yang tertinggi di antara bank-bank di Indonesia. Kemudian juga BNI juga masuk dalam list emiten indeks SRI Kehati dan juga IDX ESG Leader Index yang berisi perusahaan-perusahaan dengan praktik bisnis yang berkelanjutan, yang dapat Bapak Ibu investor pilih sebagai bentuk dari investasi yang baik. Bapak Ibu investor yang kami hormati, demikian paparan kami terkait dengan update kondisi kinerja pencapaian bisnis hingga September 2023 dan juga strategi pertumbuhan BNI ke depan. Selanjutnya, kami kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Bapak Muharram, yang juga tadi sudah menutup sesi pemaparan begitu ya, apa yang sudah disampaikan ataupun sudah dipaparkan oleh perseroan. Dan selanjutnya kita bergeser ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Sudah ada sejumlah pertanyaan yang masuk, langsung saja saya sampaikan. Yang pertama dari Ibu Nida Sahara. Ini disampaikan ataupun ingin ditanyakan kepada Bapak Muharram. Pertanyaan adalah berapa target RBB 2024 untuk kredit, DPK, laba, NIM, BNI? Pak Muharram, jika masih kurang jelas nanti saya akan bacakan, tapi jika sudah bisa langsung dijawab. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Fajar. Kami akan mencoba untuk merespon pertanyaan tadi terkait dengan target untuk tahun depan ya, untuk kredit, kemudian juga dana pihak ketiga, laba dan NIM ya. Jadi bahwa kami memproyeksikan tentunya apa yang akan terjadi di tahun depan itu kami melihat baik aspek makroekonomi menyangkut baik di level global maupun domestik ya. Dan juga tentunya kita melihat bahwa ekonomi Indonesia ini tetap yakin bahwa akan resilient di tahun depan dengan didukung dengan kebijakan dari regulator baik moneter maupun fiskal yang suportif dan juga tentunya dari konsumsi dalam negeri yang terjaga. Juga adanya katalis positif ya dari rangkaian pemilu yang perlu kita dukung kondusivitasnya. Jadi kita yakin bahwa tahun depan juga pemilu ya, akan berjalan dengan kondusif. Dengan resilient ekonomi Indonesia, kami memperkirakan kredit di tahun depan dapat lebih baik dari tahun ini. Ya, kalau mungkin tahun ini banyak wait and see, tahun depan kita memperkirakan di sekitar 10% atau sejalan dengan pertumbuhan industri. Adapun segmen yang masih menjadi fokus pertumbuhan kami ke depan, seperti di paparan kami, yaitu segmen korporasi, khususnya di blue chip corporate, baik itu swasta maupun BUMN, serta turunan dari value chain di segmen blue chip tersebut, baik di swasta maupun BUMN. Dan juga turunan ini ya kami definisikan di segmen bawahnya, ada di segmen enterprise sampai dengan segmen consumer. Kinerja di perusahaan anak pun juga kami melihat akan lebih optimal sebagai dampak transformasi bisnis yang mulai berjalan dan saat ini juga masih terus berjalan, dihasilkan dari high bank yang fokus pada pembiayaan UMKM berbasis cluster yang juga tadi di dalam paparan sudah kami sebutkan, dan juga kami fokus dana perusahaan di BNI Finance yang kami optimalkan yang fokus pada pembiayaan kepemilikan mobil di segmen consumer. Jadi kita fokus di segmen consumer untuk BNI Finance. Dari sisi margin, suku bunga kami perkirakan masih akan relatif tinggi ya, namun kami tentunya memiliki strategi untuk mengelola cost of fund ini seefisien mungkin. Sementara dari sisi kualitas aset, kami optimis bahwa tren perbaikan akan terus berlanjut, transformasi kami tetap berjalan, sehingga kami tidak perlu untuk membentuk biaya pencadangan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Dengan outlook tersebut, kami optimis kinerja kami akan terus meningkat, namun ini merupakan proyeksi awal. Kami masih merasa perlu untuk mencermati perkembangan lebih lanjut pada indikator-indikator makroekonomi utama hingga akhir tahun ini untuk dapat menetapkan target pertumbuhan
kredit dan laba di tahun depan secara lebih presisi. Mungkin demikian Mas Fajar, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nida Sahara. Dan karena keterbatasan waktu, sepertinya hanya satu pertanyaan lagi yang bisa kita akomodasi. Yang berikutnya dari Bapak Alex Budi Santoso. Ini bertanya, bagaimana optimisme manajemen untuk target ROE 18% di tahun 2025? Kepada Bapak Muharrem, juga kami persilakan. Terima kasih Mas Fajar. Kami akan menjawab untuk merespon pertanyaan dari Pak Alex Budi Santoso. Tadi bagaimana optimisme manajemen untuk target ROI di 18% ya di 2025. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan transformasi dalam beberapa waktu terakhir dan saat ini sedang berjalan juga. Dan setelah 3 tahun terakhir transformasi, beberapa hal sudah membuahkan hasil yang memuaskan. Di mana program transformasi yang berorientasi pada penguatan fundamental akan terus kami lakukan dan tentunya beberapa dampak positif meskipun ini tetap kami jalankan sudah mulai kelihatan. Yang pertama, Pak Alex, misalnya perbaikan cost of fund dibandingkan dengan level sebelum pandemi, pergeseran portfolio ke nasabah blue chip yang ini tidak kita lakukan sebelumnya, serta penurunan profil risiko yang tergambar dari perbaikan rasio NPL dan juga credit cost. Progres ini akan memastikan perseroan dapat terus membukukan peningkatan return on equity yang berkelanjutan ke depan. Kemajuan ini tergambar dari realitas kinerja kami hingga September 2023, di mana tadi kami sampaikan juga ROI mencapai 15,5%. Dibandingkan dengan posisi Desember tahun lalu sebesar 14,9%. Atau kalau kita bandingkan lagi dengan tahun sebelumnya lagi, 2021 Desember itu ada di angka 9,4%. Kami masih optimis, angka-angka tersebut masih on track untuk mencapai target ROI di kisaran 18% di tahun 2025. Peningkatan ROE terutama didorong oleh penurunan biaya CKPN atau credit cost ke arah 1% dibandingkan di tahun ini di kisaran 1,4%. Sumber peningkatan ROE yang kedua yaitu dari potensi peningkatan rasio net interest margin karena perbaikan cost of fund. Cost of fund perbankan saat ini tidak optimal karena adanya pengetatan moneter dan juga fiskal seiring dengan tingginya suku bunga seperti kita ketahui seperti di US. Saat ini konsensus melihat suku bunga di Amerika Serikat akan mulai menurun dalam 2 tahun ke depan, yang itu tentunya akan berdampak positif bagi cost of fund dan juga margin di BNI. Nah, kami juga memiliki strategi dan juga taktis diantaranya dengan membangun basis pendanaan yang lebih kuat yang bersumber dari dana murah atau kasa berbasis transaksi dan juga melanjutkan proses transformasi digital, membangun kapabilitas BNI sebagai preferred transaksional bagi nasabah kami dan juga melanjutkan fokus ekspansi pada nasabah blue chip ya, serta disiplin dalam mengawal transformasi dan juga penyempurnaan bisnis perusahaan anak seperti yang tadi kami sampaikan seperti di BNI Finance, di Highbank dan juga di anak-anak yang lain seperti juga di BNI Life maupun di BNI Securities. Demikian Mas Fajar untuk kami mencoba merespon tadi concern dari Pak Alex. Terima kasih. Baik, terima kasih.